balik lagi di YouTube channel aku. Kali ini aku akan bikin sup merah ya. Sup merah yang berasal dari resep peranakan Cina. Karena sup merah itu banyak versinya. Dari yang agak-agak Eropa punya, versi Jawa. Nah, kali ini aku bikin yang dari resep peranakan Cina. Dan kali ini aku akan bikin sup merah yang bisa menjadi jurus ampuh kalian untuk caper sama mertua. Maklum, namanya mertua tuh kan biasanya agak sensi-sensi sewot gimana gitu sama mantunya ya. Terutama mertua cewek ya, mertua ibu mertua. Nah, biasanya kan pasti sangat selektif dan sangat suka mengomentari masakan mantunya. Oleh karena itu, kasih aja makanan ini, dijamin sanggup menarik perhatian ibu mertua kalian di rumah. Oke, saatnya Foni langsung aja ke dapur mungil Foni. Dapurnya mungil, orangnya kecil hasilnya gokil. Bahan pertama yang perlu kita siapkan adalah 2 sendok makan butter margarin. Di sini aku pakai merek Royal Palmia ya. Kenapa butter margarin? Karena wanginya itu lebih dapat. Kemudian ada 2 batang daun bawang, ini yang udah diiris tipis, dan 1 batang seledri. Untuk seledrinya sendiri ini nggak usah dipotong ya, kita cukup ikat aja kayak gini, biar nanti kita lebih mudah untuk menyisihkannya pada saat dihidangkan. Berikutnya kita siapkan juga 2 sendok makan tomato paste. Nah, tomato paste ini aku pakai merek yang Del Monte ya, ini biar warna merahnya tuh dapet banget. Bahan berikutnya adalah 2 sendok makan saus tomat. Di sini aku juga pakai yang merek Del Monte ya, karena ini rasanya itu lebih kecut ketimbang saus tomat yang lainnya. Jadi pas banget untuk sop merah. Berikutnya kita siapkan 3 buah wortel. Ini aku pakai yang import, jadi dia gede-gede. Jadi biar kita motongnya juga enak. Nah, untuk wortel sendiri kita motongnya itu memanjang ya, kayak batang korek api gitulah. Nah, tapi berhubung nih keahlian memotong saya masih standar. Jadi ya ini batang korek api yang gunde-gunde. Nah, seperti ini ya bentuknya ya. Memang tidak simetris dan tidak rata, tapi ya sudahlah, yang penting rasanya ya. Berikutnya siapkan juga 9 siung bawang putih dan juga 10 siung bawang merah. Kalau untuk bawang putih sendiri ini cukup kita cincang atau dicacah kasar seperti ini ya. Tidak perlu diiris tipis-tipis ataupun di blender. Cukup dicacah kasar. Nah, karena ini identik dengan masakan Chinese tuh seperti ini ya. Sama halnya dengan bawang putih, untuk bawang merah juga kita hanya perlu mencincang kasar ya. Jadi inilah identik banget sama masakan Chinese biasanya ya. Bawang-bawangnya tuh pada dicincang kasar semuanya. Tidak ada yang dipotong tipis-tipis ya. Oke, kalau sudah bawang merah dan bawang putih jadi seperti ini, jangan dilupakan si bawang bombay ya. Cukup menggunakan 1 siung saja ya. Si bawang bombay ini juga sama halnya dengan bawang merah dan bawang putih. Kita juga cukup memotong dia kasar-kasar. Nah, kalau misalnya kalian pengen potongan yang irisan tipis-tipis besar gitu, ya nggak masalah, terserah aja ya. Tapi kalau aku biasanya lebih suka yang dicincang-cincang kasar kayak gini, sama seperti bawang merah dan bawang putih tadi. Oke, ini sudah perbawangan, sudah lengkap semuanya. Bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Ini setengah bagian dada ayam filet yang aku pakai. Nah, karena filet jadi kan ada tulangnya tuh yang terpisah ya. Jangan dibuang sekali lagi ya. Gunakan untuk bikin kuah kaldunya nanti. Nah, jadi untuk daging ayam sendiri ini cukup dipotong dadu atau kotak-kotak kayak gini. Berikutnya aku ada sediakan juga 1 kaleng maling ya, alias babi kalengan kayak gini. Jadi ini terlihat ya bahwa ini non halal. Jadi buat kalian yang pengen skip aja nggak apa-apa. Oke, daging maling sendiri itu cukup diiris memanjang. Seberapa panjang dan seberapa tipis itu disesuaikan dengan selera kalian masing-masing ya. Kalau aku biasanya cukup seginian aja ukurannya. Ini aku akan potong semuanya daging maling ini ya. Nah, kira-kira tuh seperti ini setelah dipotong semua udahan ya. Berikutnya maling udah, sekarang tinggal sosis. Nah, kalau untuk sop merah sendiri aku saranin kalian pakai Sopini ya, merek Sopini ini, karena sosis kalengnya ini lebih ada dapat rasa daging asapnya gitu. Jadi cocok banget untuk sop merah ya. Nah, untuk sosis kalengnya sendiri kita cukup memotongnya memanjang juga ya. Jadi tipis memanjang seperti sama halnya dengan daging maling itu tadi ya. Jadi
Jadi memang sop merah itu identik banget, semua potongan bahannya itu adalah tipis memanjang kecuali ayam dan juga jamur nantinya ya. Ini dia setelah dipotong semuanya, sosis kalengnya jadi seperti ini. Berikutnya bahan yang tidak kalah penting adalah jamur kancing. Ini aku pakai 1 kaleng ya. Kalian boleh pakai merek apa aja, yang penting jamur kancing. Bahan berikutnya adalah 3 sendok makan tepung terigu. Ini nanti triknya untuk membuat kuah sop merah kita jadi agak kental. Siapkan juga 1,5 sendok teh pala bubuk dan juga 1 sendok teh merica, kemudian 1 sendok teh kaldu jamur, dan jangan lupa 2 sendok makan gula pasir. Berikutnya jangan lupa juga 2 sendok makan garam. Nah ini tuh bumbu-bumbuannya, sementara kita gunakan ini dulu. Nanti kalau kurang kita bisa tambah lagi. Terakhir 2-3 sendok makan minyak goreng. Pertama-tama kita rebus terlebih dahulu tulang ayam untuk membuat kuah kaldu kita. Berikutnya kita panaskan minyak untuk menumis bahan-bahan. Setelah minyak panas, kita langsung masukkan butter margarin yang sudah kita siapkan dan dilelehkan ya. Ini nanti akan tercium aromanya yang wangi banget. Itulah kenapa kita menggunakan butter margarin. Sudah itu kita masukkan lagi bawang merah dan bawang putih ya. Langsung ditumis sampai dia wangi dan sampai bawang merah bawang putihnya ini layu. Nah kalau udah layu seperti ini kelihatan jelas ya, masukkanlah yang namanya si bawang bombay ya, biar dia tidak marah. 2 saudaranya udah dimasukin, masa dia kagak. Nah setelah itu ditumis-tumis sampai dia juga cukup layu. Nah berikutnya masukkan lagi daun bawang. Nah daun bawang ini dimasukkan semuanya dan ditumis juga ya sampai semua bahannya layu. Nah kalau sudah seperti ini tercampur rata semua bahan-bahan yang ada dan juga terlihat ya wanginya ini, oh nggak kelihatan ya. Ya udah saya aja yang mencium aroma wanginya yang aduhai. Masukkanlah yang namanya potongan wortel. Nah ini ya, masak wortel ini harus benar-benar sampai layu. Memang butuh waktu ya, jangan terburu-buru ya untuk menghentikan proses memasak wortel ini, karena kita harus memastikan dia layu dan bau langunya itu hilang. Nah kalau sudah bau langunya hilang, tahu sendiri kan bau langunya wortel tuh gimana. Jadi kita harus memastikan tidak ada bau langu dan juga wortelnya benar-benar lunak. Nah masukkan lagi potongan ayam. Nah potongan ayam ini juga kita tumis lagi bersama dengan bahan-bahan yang lain ya. Pastikan sampai si daging ayam ini matang. Caranya taunya gimana? Ya cara taunya dengan warnanya yang berubah ya menjadi putih. Taulah ya kalian kalau misalnya sudah hobi memasak pasti tahu bagaimana warna daging ayam yang matang tersebut ya. Oke kalau udah seperti ini kita masukkan tepung terigu. Nah ini nanti yang bakalan bikin kuah sop merah kita ada tekstur kental-kentalnya gimana gitu. Oleh karena itu pastikan mengaduk tepung terigunya ini benar-benar rata, tercampur baur dengan semua bahan yang sudah ada tadi ya. Kalau semua bahan yang ditumis ini sudah dirasa rata dan sudah matang sempurna, kita tinggal lanjut ke proses berikutnya ya. Nah ini dia kaldu yang udah kita masak. Kita keluarkan dulu tulang ayamnya agar tidak mengganggu. Berikutnya masukkan hasil tumisan kita tadi ya, bahan-bahan yang udah ditumis tadi masukkan semuanya ke dalam kuah kaldu. Dan ini pastikan kalian memasaknya dengan api kecil saja dulu ya, jangan terlalu memakai api yang membara. Tambahkan pala bubuk, kemudian masukkan daun seledri yang diikat aja kayak gini ya. Jadi kalau membuangnya itu gampang, gak ribet. Nah berikutnya kita tinggal mewarnai dengan memberikan tomato paste. Ini nanti yang akan membuat warna sop merah kalian menjadi benar-benar merah. Kita bertahap dulu memasukkannya ya, nanti kalau dirasa kurang merah ditambahkan lagi. Berikutnya masukkan saus tomat dan tambahkan garam, merica, gula, dan kaldu jamur. Semuanya masukin aja ya. Dan jangan lupa jamur kancing dimasukkan juga biar dia juga turut serta ambil bagian dalam formasi ini. Diaduk rata semuanya. Nah jadi bertahap aja ya membumbuinya sambil dicicipi dulu kira-kira kurang apa gitu. Nah kalau misalnya kurang bahan-bahan yang seperti merica, garam, gula ya, kaldu jamur, itu bertahap aja masukinnya. Jangan terlalu langsung diforsir di awal, karena kalau udah keasinan atau kemanisan susah untuk mengembalikan situasi dan keadaan ya.
Kuncinya yang perlu diingat adalah rasa dari sop merah itu adalah manis, gurih, dan asam. Itu dulu yang harus dipegang ya. Jadi kita tahu gimana rasanya seharusnya. Tutup dulu biar wortelnya cepat melunaknya. Nah setelah itu ya kita aduk-aduk. Jadi untuk masalah perdagingan ya, daging maling dan sosis itu ditaruhnya belakangan aja dimasukinnya biar dia tidak pecah. Nah karena warnanya ini masih kurang jos gitu ya, jadi saya tambahkan 1 sendok makan, 1 sendok makan paste, dan juga 1 sendok makan saus tomat. Nah jadi biar warnanya lebih ngejreng ya, karena sup merah dengan warna yang kurang ngejreng bukanlah sup merah. Aduk rata dan dikoreksi rasa. Karena menurut saya kurang pas, jadi saya tambahkan 1 sendok teh munjung gula pasir, 1 sendok teh munjung garam, dan ditambahkan juga dengan bahan-bahan yang lainnya. Tapi aku mau aduk rata dulu ya. Aku tambahkan lagi nih dengan butter margarinnya karena wanginya biar lebih nampol. Sama setengah sendok teh pala bubuk. Terus aku aduk-aduk semua bahan yang ada ya. Ini memastikan semuanya resep sempurna. Jadi ini kita pastikan dulu kuahnya mantep dulu, baru kita masukin bahan-bahan yang lain. Tenang aja ya, saya nggak akan lupa. Cicipi dulu, kalau udah pas baru dimasukkan yang namanya daging maling. Kemudian ada juga sosis kaleng, dimasukkan semuanya ya. Nah jadi ini belakangan aja kuncinya ya, daging-daging ini dimasukkan biar dia tidak pecah dan hancur ya. Karena kita harus memastikan dulu wortelnya tuh bener-bener lunak ya, dan baunya udah nggak ada. Oke, terus diaduk-aduk aja. Kemudian aku cicipi dulu untuk final rasa. Udah pas, kita tutup dulu ya biar si daging-dagingnya itu meresep dulu dengan kuahnya. Oke, ini udah mendidih dan kayaknya udah siap nih ya sup merah kita. Lihatlah warnanya udah cantik sekali dan mendidihnya juga sempurna banget ya. Udah mau rasanya saya segera mencicipinya ya. Tapi tenang dulu ya, ini masih perlu dididihkan sembari kita harus membuat pelengkapnya dulu. Ayo kira-kira apa? Nah ini dia ya, kita bikin dulu pelengkapnya. Siapkan 2 sendok makan tepung terigu ya. Kemudian siapkan juga 1 butir telur ayam. Dan jangan lupa 2 sendok makan tepung tapioka. Kemudian 4 siung bawang putih. Dan 1/4 kilogram udang yang tentu aja udah dikupas dan dibersihkan sebersih-bersihnya ya. Kemudian kita ulek yang namanya bawang putih sama udang ini, kita ulek agar dia menjadi satu kesatuan yang utuh. Belum utuh ya, belum disatukan dengan bahan-bahan yang lainnya. Oke, setelah udah beres menguleknya, kita masukkan ke dalam wadah ya, dimasukin semuanya, campurkan dengan 1 butir telur dan kemudian dicampurkan juga dengan 1 sendok teh garam. Dan dicampurkan dengan tepung tapioka. Bertahap aja ya. Tepung terigunya juga bertahap aja. Biar kita lihat terlebih dahulu adonannya ya. Kalau misalnya dirasa wah ini udah pas ya, nggak perlu ditambahkan lagi tepung terigu dan tepung tapiokanya. Tapi kalau misalnya dilihat nih seperti adonan saya nih kan, masih terlihat sangat basah sekali ya, alias kurang kental gitu. Nah kalau misalnya kurang kental adonannya, kita bisa menambahkan yang namanya tepung terigu. Dimasukkan aja ya, kayaknya nih semuanya aja aku masukin. Kemudian masukkan juga yang namanya tepung tapioka. Nah setelah itu kita aduk-aduk rata. Sebenarnya adonannya yang sebenarnya itu harus seperti apa sih? Kalian pasti bertanya-tanya ya. Nah kira-kira tuh seperti ini ya kekentalannya ya. Jadi masih bisa dibentuk-bentuk kayak gitu. Nih ya, nih kekenyalannya tuh seperti ini. Ini udah jadi. Tinggal kita masukkan ke yang namanya plastik kecil ya. Pastikan plastiknya bersih, bukan bekas gorengan atau bekas pentol. Nah kemudian dimasukkan aja semuanya ke dalam plastik yang udah disiapkan. Nanti kita akan menggorengnya dengan teknik seperti ini ya. Kalian pasti pernah lihat teknik gorengan udang yang ada di resep bakmoy saya. Kalau belum coba diklik ya di link ini. Nah kemudian kita rapikan dan potong ujungnya ya, sedikit aja.
Nah setelah itu kita panaskan minyak dan siap untuk menggoreng adonan. Oke, langsung kita tekan ya, kayak mau bikin menghias kue tar gitu ya bentuknya ya. Jadi kita tarik aja, kita tekan sampai adonan ini keluar dan kita goreng hingga matang. Nggak apa-apa, tenang aja, nggak perlu merasa bersalah atau penuh penyesalan ketika adonannya tidak bagus atau kurang imut atau kurang rapi. Tenang aja, namanya juga bukan chef kenamaan. Yang penting sekali lagi di dapur Mungil Foni itu selalu ditekankan yang penting adalah rasa. Nah ini ya udah mulai kecoklatan seperti ini sudah mulai agak matang. Berarti ketika sudah matang kita bisa langsung mengangkatnya dan meniriskannya. Nah jadi pastikan setelah semuanya selesai, kita selesaikan dulu semua adonannya, kita goreng terlebih dahulu semuanya, baru nanti kita persiapkan untuk persiapan bahan yang lain atau ibaratnya tuh platingnya atau proses menghidangkannya ya. Dipastikan semua adonan dulu digoreng. Setelah semua adonan goreng selesai ya, kita udah angkat semuanya matang sempurna, kita potong ya irisan gorengan udang ini dengan irisan yang tebalnya terserah masing-masing ya, sesuai selera aja dipotong. Kemudian ini yang akan melengkapi sup merah kita. Ngomong-ngomong sup merah, kita hidangkan dulu sup merahnya ya, karena tadi masih di panci, kita pindah ke mangkuk biar cantik, biar kalian juga terlihatnya tuh lebih menggoda gitu ya, dan lebih pengen masak sup merah dengan resep dari dapur Mungil Foni ya. Ini dia udah selesai sup merahnya, jangan lupa kuahnya. Nah udah siap deh sup merah kita. Jangan lupa di atasnya ditaburkan dengan gorengan udang yang sudah kita siapkan. Tada! Ini dia sup merah Foni yang setengah komplit lah ya. Karena biasanya kan sup merah itu pakai lidah asap ya, tapi Foni skip karena Foni tidak suka lidah. Ya terlihat banget kan sup merahnya kayaknya enak pol, dan pasti sanggup mencuri perhatian sang mertua Anda ya. Jangankan sang mertua, tetangga Anda pun akan tercuri perhatiannya dengan sup merah ini. Lihatlah warna merahnya begitu sempurna bukan? Ini pas banget buat menemani makan siang kalian, makan malam kalian ya. Jadi nggak sabar nih pengen langsung mencicipinya. Yuk! Di depan saya udah ada sup merah bikinan saya yang lengkap dengan gorengan udangnya. Ini super lengkap banget, kecuali dikasih lidah. Karena maklum, saya tidak suka lidah. Nggak suka ya. Jadi aku tidak memasukkan lidah. Padahal ciri khas sup merah itu memang dikasih kayak lidah asap gitu ya. Lidah sapi asap. Tapi karena aku nggak suka, daripada kita tidak bisa memakan sup merahnya, jadi kita skip aja. Tapi buat kalian yang suka ditambahkan dengan lidah boleh ditambahkan. Atau kalian juga yang suka kacang polong boleh juga ditambahin ya. Ini kuahnya kalian bisa lihat tadi ya, kental banget. Kita coba dulu. Kita cicipi kuahnya. Karena namanya sup merah itu keberhasilannya dilihat dari tekstur kuahnya. Udah masuk nggak gitu ya dengan kriteria sup merah yang ideal, yaitu ada gurih, asam, dan manis. Enak banget, mantap deh ya. Foni akhiri dulu, Foni mau makan dulu pakai nasi. Buat kalian yang sudah nonton jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan semoga channel Foni selalu dapat bermanfaat buat kalian ya. Minimal biar kalian bisa berkreasi seru-seruan di dapur kalian masing-masing. Oke, saya bagi Foni pamit, bye.